warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi masyayikhina wa walidina. Khususan ila hadrat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat fardu subuh yang mulia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sunat wudu kemarin sudah kita baca adalah di antaranya adalah bersiwak. Kemudian daripada itu membasuh dua tangan sebelum berwudu hingga pergelangan. Kemudian yang ketiga di antara sunat wudu adalah membaca bismillah. Ya, membaca bismillah pada awal-awal kita berwudu. Kemudian berikutnya disunatkan berwudu pula adalah tathlis, yaitu meniga kalikan membasuh anggota yang dibasuh, muka, ya, dua tangan dan dua kaki. Ya, kemudian anggota yang diusap juga sunat 3 kali mengusap. Nah, jadi kalau kita berwudu itu meniga kalikan itu hukumnya sunat. Adapun yang wajib yang sekali itulah membasuh muka sekali, ya, basuh tangan sekali hingga rata, tapi mengusap mengusap sebahagian kepala, membasuh kaki, ya, mengusap 2 telinga. Nah, itu yang sekali itu wajib. Nah, tapi sampai rata, betul-betul rata, jangan sampai ada anggota wudu itu yang tidak kena air. Andai kata sekali basuh sekali usap cukup itu, ya, sekali basuh sekali usap cukup, cuman rata. Nah, tetapi sunat di 3 kalikan. Nah, di 3 kalikan, ya, basuh muka sampai 3 kali, tangan, mengusap kepala, ya, mengusap 2 telinga. Sunat meniga kalikan. Nah, kemudian lagi watayamunu menganan, ya, menganan artinya mendahulukan anggota yang kanan. Ya, anggota yang kanan seperti tangan, ya, kemudian kaki. Kalau muka tidaklah, ya, kalau sebelah pipi kanan tidak. Nah, ya, mendahulukan membasuh anggota yang kanan, didahulukan yang kanan, baru yang kiri. Sunat itu, sunat, ya. Jadi sunat mendahulukan membasuh dan
membasuh anggota yang kanan didahulukan daripada yang kiri. Ya itu sunat. Ya sayugianya lah yang sunat itu kita kerjakan karena tidak susah juga. Ya tidak susah juga mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tidak berat juga kita lakukan. Kalau yang tidak berat ini, sunnah yang tidak berat kita lakukan, apalagi yang berat ya, apalagi yang berat. Mungkin kalau yang lain-lainnya mungkin berat, tapi kalau hanya menganan saja, insya Allah tidak berat. Ya, menganan dibasuh anggota yang kanan terlebih dahulu, baru anggota yang kiri. Kemudian lagi sunat wudhu lagi mengusap sekalian kepala. Jadi mengusap semua kepala, ya jadi semua kepala. Kalau mengusap sebahagian kepala itu kemarin rukunnya, ya sebagian kepala paling kurang di mana aja lah, ya. Nah mengusap sebahagian kepala. Nah, supaya dapat pahala sunatnya diusap semuanya, diusap semuanya, ya bagus caranya. Ya ini apa namanya, dua ibu jari ditaruh dekat apa namanya dekat kening nih. Nah kemudian ujung jari tangan kita disatukan. Nah kalau kita langsung dilalukan tangan kita ke belakang hingga ke tengkuk nih, leher bagian belakang. Kalau kita berambut balikkan lagi. Nah, balikkan. Nah, itu membasuh semua kepala itu hukumnya sunat ya. Ya, kalau ada orang berwudu seperti itu berarti itu melakukan yang sunnah. Nah, bagus itu. Ya, bagus. Kalau airnya ada ya, bagus itu ya. Ya mengusap semua kepala. Kemudian lagi wa istiqbalul kiblati, sunat juga kita berwudu itu menghadap ke arah kiblat. Nah, nih agak susah kita kadang-kadang kalau tempat pewuduan kita tidak menghadap kiblat posisinya ya. Nah, ya kalau bisa menghadap kiblat bagus, kalau tidak pun ya tidak masalah ya. Yang penting yang wajib-wajibnya, yang rukun-rukunnya dilaksanakan dengan benar. Kalau bisa berwudu menghadap kiblat, umpamanya pakai centong di rumah di mana aja, nah ya, nah bagus, nambah ganjaran pahala berwudu itu pakai apa namanya menghadap ke arah kiblat. Sunat itu hukumnya, ya sunat menghadap ke kiblat. Andai kata tidak menghadap kiblat pun ya sah aja wudunya, ya. Nah. Kemudian diantara lagi sunat wudu adalah ya membaca doa, ya membaca doa setelah selesai berwudu. Nah dibaca doanya setelah selesai berwudu itu, yaitu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin, ya. Dibaca doanya ya setelah selesai berwudu itu sunat tuh hukumnya. Nah ya sunat hukumnya membaca zikir atau membaca doa. Nah andai kata selesai berwudu kita ya serentak dengan selesai orang azan, ya kita selesai berwudu orang di masjid selesai azan, doa manakah yang dahulu kita baca? Apakah Allahumma ja'alni minat tawabin kah, ya, atau Allahumma rabba hazihi da'wati tammah kah? Selesai berwudu, selesai juga orang azan, didahulukan doa berwudu yang didahulukan. Andai kata kita selesai wudu, selesai juga orang azan. Selesai azan kan sunat baca doanya Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Nah kalau kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya. Nah selesai berwudu, selesai juga orang azan.
doa mana yang didahulukan dibaca, yaitu yang didahulukan adalah membaca doa setelah selesai berwudu, baru membaca doa azan, selesai azan itu ya. Nah, begitu. Kalau kebetulan kita berwudu selesai, orang azan juga selesai, jadi doa wudu didahulukan, yang afdalnya gitu. Kemudian setengah lagi daripada yang disunatkan kita berwudu. Nah, ya disunatkan kita berwudu adalah memercikkan air ke bagian bawah pakaian kita. Ya. Nah, jadi dipercikan air ke bagian bawah pakaian kita supaya tidak menimbulkan keraguan-raguan nanti tatkala kita mau sholat. Ya, ya, percikan, tapi janganlah banyak-banyak. Sekira-kira menghilangkan keraguan-raguan dia nanti dalam sholat. Kalaulah nanti kita tatkala sembahyang ini apa basah nih, kena air apa nih. Nah, tapi karena kita udah mercikan tadi kita sendiri, oh ini memang air yang suci, kita kenakan ini. Nah, tuh sunat berwudu itu kalau kita berwudu dengan pakaian, nanti pakaian itu yang kita bawa sembahyang supaya yakin air yang basah di pakaian bagian bawah kita itu memang kita yang memercikan. Kalau kita yang memercikan, tahu kita kan bahwa air itu suci ya. Kadang-kadang kita ini kan pergi ya, pakaian yang kita bawa ke kamar mandi, pakaian yang kita bawa berwudu itu juga lah yang dibawa sembahyang. Ya tidak apa-apa, yang penting kesuciannya tetap wajib dijaga ya. Nah, kesuciannya wajib dijaga ya. Yang penting yakin kita tidak ada kena najis, sudahlah. Nah, walaupun kita masuk ke WC ya, cuman dijagalah ya, dijaga. Nah, kalau tidak dijaga, jangankan mungkin masuk ke WC, berjalan yang di jalan itu aja kalau kita tidak memelihara najisnya bisa kena najis ya. Tapi kalau kita dijaga, berhati-hati kan, ini jangan kena najis, mana dikategorikan tidak bisa nih, ini najis nih. Nah, dijaga. Nah, karena pakaian kita ini akan kita bawa sembahyang. Walaupun kita masuk ke kamar mandi, masuk ke WC sekalipun, ya dijagalah. Nah, dijaga. Ya, dijaga. Kalau sudah kena najisnya, itu udah bisa ada ya. Ya. Nah, jadi sunat itu ya tatkala kita berwudu itu dipercikkan air di bagian bawah pakaian kita supaya tertolak tuhmah sangka-sangka, keraguan-raguan basah nih, basah apa. Nah, karena kita yang memercikannya, oh ini yang basah ini memang saya yang memercikan, airnya suci. Nah, ya dihilang ke keraguan-raguan di dalam kita mau sholat nanti. Nah, kemudian lagi diantaranya pula ya disunatkan meminum air lebihan berwudu ya. Nah, jadi kalau berwudu kita itu air lebihan atau sisa berwudu itu sunat diminum ya. Karena di dalamnya itu ada mengandung obat daripada segala penyakit ya. Nah, maka orang-orang tua kita tuh mereka sering berwudu dia pakai pakai teko, pakai ceret ya, supaya nanti sisanya tuh bisa diminum. Nah, jadi sisa air kita wudu tuh sunat diminum ya. Nah, itu wudu namanya, air lebih fadlu wudu'ihi, lebihan air berwudu ya. Dia kalau wudu itu airnya, kalau wudu perbuatannya. Nah, jadi sunat meminum air lebihan berwudu itu ya. Nah, ya sekira-kira lebihannya tuh masih terjangkau lah kita minumnya. Kalau sampai seember lebihannya udah kuat minumnya
ya ini seteguklah umpamanya ada sisakan seteguk itu untuk diminum. Dah apalagi minumnya ya airnya umpamanya air hujan. Kalau air pompa mungkin payah juga ya, rasanya lain ya. Kalau kira-kira terminum lah bagus. Kalau kayak kita ke arah Jambi sana mungkin ya airnya bersih ya, sama aja dengan air putih biasa ya. Berwudu, masukkan air ke dalam teko, ke dalam ceret. Kira-kira memang sisanya itu memang sisa berwudu ya. Nah sisa berwudu kita ambil, nah itu ada sisanya itu. Nah sunat diminum itu disebutkan itu di dalam air itu ada mengandung obat. Kalau yang sisa banyak ini kan bukan mesti bekas sisa orang wudu, banyak yang lain-lain. Ini memang asli sisa orang berwudu. Nah, sunat diminum itu. Ya, kiat-kiatnya ikhtiar kita. Nah, banyak penyakit, coba-cobalah tambah lagi itu minum air itu tuh. Nah, minum air itu. Ya, masukkan air ke dalam ceret ya. Kira-kira sisanya tuh bisa kita minumnya, tidak terlalu banyak lah ya. Dalam ceret itu tidak banyak lah, habis basuh muka, basuh tangan ya, kira-kira masih tersisa dikit, nah minum airnya tuh. Sunat itu hukumnya tuh meminum air lebihan kita berwudu, bukan air bekasnya, bukan ya, lebihannya. Kalau bekas tuh basuh muka ditadah, nah itu namanya bekas itu. Kalau yang bekas tuh makruh diminum ya. Ini yang sisa ya, yang sisa, bukan yang bekasnya. Kalau bekas itu tadi ya, basuh muka ditadah, nah basuh tangan ditadah itu namanya bekasnya ya, sudah terpakai. Nah itu makruh diminum itu. Nah, makruh diminum ya. Nah ini sisanya yang diminum. Habis itu beberapa daripada sunat kita berwudu tadi ya, sunat berwudu tadi. Kemudian lagi ini sesuatu perkara yang membatalkan wudu. Nah, batalkan wudu berarti kembali lagi berhadas kecil lagi batal karena ada sesuatu yang terjadi. Satu di antaranya khurujus syai'in ya min ahadis sabilail mutawaddi, keluar sesuatu dari salah satu dua jalan orang yang berwudu. Nah ya, baik itu jalan depan atau jalan belakang, kemaluan depan, kemaluan belakang, apa saja yang keluar, yakin tapi keluarnya ya dari salah satu dua jalan, walaupun angin sekalipun yaitu terkentut ya. Nah ya batal wudunya ya, tapi yakin. Nah batal apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan dia, yaitu kubul atau dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Nah ya, walaupun angin yang keluar batal wudunya, tapi yakin ya. Kalau tidak yakin itu tidak. Umpamanya kita nih ada merasa macam bergerak-gerak dubur kita, yakin angin keluar? Tidak, cuman macam ada yang keluar. Nah itu tidak batal itu di dalam hadis itu tiupan syaitan itu. Nah jangan kita terima itu kalau ada perasaan yang kita sebut tadi itu. Nah tidak batal. Nah kalau ada kedengaran suara atau bau, nah itu ada tuh yang keluar, kentut yang keluar. Tapi kalau hanya bergerak-gerak aja dubur itu tidak ada keyakinan keluar angin, nah itu tidak batal. Itu tiupan syaitan niup ya. Nah ya, tidak batal wudunya ya. Jadi batal wudu keluar sesuatu ya dari salah satu dua jalan, kecuali air mani yang tidak batal.
Kalau air mani tidak batal, cuman wajib mandi. Alahan pada wudhu lagi ya. Nah, cuman wudhunya tidak batal. Nah, ya tidur umpamanya, duduk tidur. Nah, bermimpi tak keluar air mani. Ya, wudhunya tidak batal ya. Nah, cuman mandi wajib mandi. Ya, wajib mandi. Kemudian yang berikutnya batal wudhu adalah hilang akal, ya, hilang akal dengan sebab mabuk, ya, dan tidur, ya, tidur, ya, hilang akal, hilang pembeda, ya, hilang pembeda dalam sebab tidur atau orang mabuk, ya, kecuali tidur orang yang tetap kedudukannya. Nah, orang itu duduk tidur, ya, tidurnya duduk, ya, tetap tempat kedudukannya, tidak tergeser nih, pantatnya dengan lantai tidak tergeser. Nah, itu walaupun tidur tidak batal itu, ya, walaupun tidur tidak batal. Nah, ya, tapi duduk orangnya, nah, duduk. Kalau tergeser-geser, tidur duduk, sekali bangun itu tumbang orangnya, itu batal tuh, ya. Nah, tapi kalau posisinya tetap aja duduk, nah, itu tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan wudhunya. Nah, jadi batal wudhu dengan sebab hilang akal, hilang akal, ya, dengan sebab mabuk atau tidur batal. Wa kharaja bihi an-nu'as, keluar dengan tidur tuh ngantuk. Kalau ngantuk tidak batal, ya. Kalau ngantuk tidak batal walaupun berbaring, ya, yang batal itu tidur. Kalau tidur tadi duduk, walaupun tidur tapi duduk tidak batal, ya. Atau berbaring nih, cuman tidak tidur, ngantuk cuman. Nah, ya, kalau ngantuk itu tidak batal, ya. Nah, apa bedanya ngantuk dengan tidur tuh? Kalau tidur tuh kalau orang ada bercakap di sekitar kita tidak dengar lagi, itu namanya, nah, itu namanya tidur tuh namanya. Nah, ada orang ngomong-ngomong atau suara apa aja di sekitar kita, umpamanya berbaring depan TV, tidak dengar lagi suara TV, itu tidak dengar lagi, ya. Orang-orang bercakap di sekitar dia tidak dengar lagi, itu tertidur, itu batal wudhunya kalau berbaring, ya. Nah, kalau berbaring. Nah, kalau ngantuk itu sebaliknya, ya. Ngantuk itu artinya sama ukalamil hadirin wa illam yafhamhu, masih mendengar ucapan orang-orang yang bercakap di sekitar dia, itu masih dengar, ya, masih mendengar orang bercakap yang berada yang di sekitar dia, itu orang bercakapan, masih umpama di hadapan TV masih dengar suara TV. Nah, itu ngantuk namanya tuh, walaupun tidak paham lagi, ya, walaupun tidak paham lagi cakap orang tuh. Nah, itu ngantuk. Nah, kalau ngantuk tidak batal wudhunya, ya. Aku tadi ngantuk apa tertidur, ya, itu hukumnya ngantuk, ya. Tidak tertidur. Andai kata terjadi keraguan-raguan, ini hukum dulu, ya, masalah kita mau berwudu tidak batal pun bagus berwudu. Ini hukum dulu, ya, hukumnya ini kita batal apa tidak wudu. Tadi kadang-kadang hukum bisa dicampur-campur dengan barang ketidakhatian, ya, untuk bicara hukumnya. Tapi kalau untuk pelaksanaannya tidak apa-apa, bagus. Ya, kita ini kan sunat, kita sudah berwudu lagi, ditajdid wudu kita, diperbaharui wudu kita, bagus, ya. Nah, ya, tapi kalau tidak wudu kan kita mau sholat tidak apa-apa, karena wudu tidak batal dari maghrib menjelang ke isya, ya, tidak batal, tidak apa-apa. Tahu ragu-ragu, aku ini batal apa tidak? Padahal yakin tadi maghrib sudah berwudu, menjelang ke isya, dengar ikut pengajian atau ada kegiatan apa menjelang wudu, batal apa tidak, ya? Hukumnya tidak batal, dia hukum yang asal dipandang, ya. Kalau mau wudu, ya bagus lah. Kalau mau wudu, ini cerita hukum dulu, ya. Katanya kalau ragu-ragu kan jangan tinggalkan, iya, itu bagusnya. Cuman hukumnya dulu, ya, ragu-ragu aku batal apa tidak tadi, ya, ada terkentut apa tidak, terpegang kena tersentuh perempuan istri umpamanya apa tidak. Nah, itu ragu-ragu, hukumnya tidak batal. Kalau yakin berwudu, ya, yang diragu-ragukan batal. Nah, yang diragu-ragukan itu tidak dianggap yang menang yakin, kecuali kalau yakin jelas tadi ada terkentut, itu yakin namanya,
jelas sudah tersentuh istri umpamanya, istri jelas sudah tersentuh suami, itu yakin namanya. Kalau yakin ya batal. Kalau tidak yakin tidak dianggap tuh. Al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Menang keyakinan tuh, karena yakin sudah wudu maka hukumnya kita tetap dianggap berwudu. Kalau keraguan-raguan tentang wudu apa tidak, aku wudu apa belum, itu dianggap tidak berwudu kita, karena memang asalnya belum. Nak ke masjid, nak ke masjid sholat jamaah, sampai masjid, aku udah wudu apa belum, itu hukumnya dianggap belum itu. Walaupun kenyataannya udah wudu, cuman dia ragu-ragu. Ya, karena jadi hukum yang yakin itu yang dipandang. Tadi kan yakin belum berwudu, maka yang belum wudu itu yang dianggap. Tadi kan yakin tidak batal, ya sudah berwudu, maka yang sudah berwudu lah tuh. Masalah keraguan-raguan itu kan itu yang masalah ragu wudu tidaknya, batal tidaknya. Nah ya, jadi dipandang hukum asalnya. Apa asalnya? Kalau asalnya yakin berwudu ya berwudu. Kalau asalnya yakin belum wudu ya dianggap belum berwudu ya. Jadi kalau mau berwudu ya bagus, cuman bicaranya batal apa tidak. Nah tadi orang ngantuk tadi tuh, orang ngantuk tuh tidak batal wudunya. Kalau dia mau berwudu ya berarti dia mentajidid dulu untuk memperbaharui wudu, ya bolehlah dia sembahyang. Memang hukumnya tidak batal, itu artinya tuh hukum tuh. Karena hukum itu tidak batal, bolehlah dia sembahyang. Kalau dia batal kan tidak boleh sembahyang kalau tidak berwudu, haram hukumnya. Nah haram orang yang berhadas kecil adalah sembahyang, tawaf. Nah haram karena dia tidak berwudu, wudu cuman batal. Nah kalau dia tidak batal ya tidak haram ya. Urusan dia mau berwudu lagi bagus, namanya mentajdidil wudu. Nah ya. Nah, jadi hilang akal dengan sebab tidur ya. Nah kata Nabi, paman nama fal yatawaddo. Nah siapa yang tidur hendaklah berwudu ya. Nah dikias dengan tidur itu hilang akal juga orang mabuk. Nah kias aulawi namanya. Nah tidur aja hilang akal batal, apalagi mabuk ya. Nah apalagi mabuk tuh hilang akalnya. Jadi mabuk tuh dikias dengan tidur tuh. Hadisnya yang ada paman nama fal yatawaddo, siapa tidur berwudu, maka dikias dengan tidur yang menghilangkan akal mabuk ya. Jadi orang mabuk pun juga batal juga wudunya ya, mabuk ya. Hendak hati-hati kita ya di akhir-akhir zaman ini ya, yang mabuk tadi pokoknya apa saja yang memabukkan ya. Ya kullu muskirin khamrun lah itu namanya, karena Nabi bilang ya tiap yang mabuk tuh khamar namanya, apapun mereknya, pokoknya bila mabuk itu kita kategorikan khamar ya. Karena Nabi mengatakan di dalam satu hadis, kata beliau, sayati zamanun ala ummati yashrabunal khamra wa yusammuna bi ghairi ismiha. Nanti akan datang umatku, kata Nabi, minum khamar tapi mereka tidak mengatakan itu khamar ya. Yang haram tuh katanya hamar, kalau ini lain khamar mereknya, padahal sesuatu apa saja yang mabuk itu namanya khamar namanya ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau orang minum khamar itu mati, yang tidak tobat tuh mati dia, kuburkan dia, hadapkan dia ke kiblat kuburnya. Nah setelah itu kata beliau, setelah dikuburkan, nah ya cari kayu, gantunglah saya di atas kayu tuh. Setelah saya digantung, bongkar kubur peminum khamar yang tidak taubat tadi tuh. Kalau kalian, kata beliau, tidak melihat mukanya itu terpaling daripada kiblat, patrukuni masluba, tinggalkanlah aku dalam keadaan tersalib, tergantung di atas kayu tuh. Nah, ya, hendak hati-hati kita ya anak-anak, hendak diperhatikan ya, jangan sampai ya kena penyakit yang membahayakan itu. Ya, karena penyakit yang membahayakan itu ummul khaba'is, ibu daripada segala kejahatan itu tuh. Nah, ibu daripada segala kejahatan, mabuk tadi. Kemudian lagi menyentuh kemaluan anak Adam ya, menyentuh kemaluan anak Adam, menyentuh dengan tapak tangannya dan perut-perut jarinya
ya, walaupun kemaluan sendiri, ya, walaupun kemaluan sendiri atau kemaluan anak kecil, ya. Nah, walaupun sama jenis, ya, laki-laki sama laki-laki, ya. Nah, kalau perempuan tuh kenanya nanti sentuhan perempuan kulitnya. Nah, ini sama, ya, sama-sama laki-laki. Jangankan sama laki, kemaluan sendiri ya batal tersentuh. Nah, nyentuhnya dengan apa? Dengan perut, ya, tapak tangan. Nih perut tapak tangan namanya nih. Tambah dengan perut jari-jari, tidak berlapis, tidak berlapik. Nah, batal wudunya. Kalau berlapis ya tidaklah. Apakah tangannya yang berlapis atau kemaluannya yang berlapis, tidak apa-apa, ya. Nah, yang batal itu tidak berlapis. Nah, kalau berlapis ya tidak batal. Itu pun juga kalau tidak berlapis itu yang batal itu perut, ya, perut tapak tangan dengan perut jari-jari. Andai kata lain daripada itu tidak apa-apa, belakang nah, ya, belakangnya kena kemaluan, belakang ini tangan kita ini kena kemaluan, tidak apa-apa, ya. Nah, tidak apa-apa. Yang batal tuh perut tapak tangan dengan batin tapak tangan dengan perut jari, ya, itu. Kalau belakangnya tidak, apalagi dengan kaki. Ya, orang tua dulu malas dia, udah wudhu basuhi anak berak pakai kaki dia. Pakai kaki, wudhunya batal dah tuh? Wudhu tidak batal, cuman dicuci lah tuh kaki itu, bekas cuci kan berak. Dulu ya dah. Nah, karena mungkin malas lagi berwudhu, air tidak banyak. Nah, jadi cucikan anak berak pakai kaki, najis, dicuci lah sampai bersih. Kalau wudhunya tidak batal. Nah, itu kita mengetahui hukum dulu ya dah. Nah, salah makai itu nomor 2 dulu, nomor 2. Yang penting diketahui dulu permasalahan itu. Kalau tidak tahu masalah kan nanti, tentu nanti kalau tidak tahu masalah banyaklah permasalahan yang timbul. Kalau tidak tahu masalah nanti prakteknya bisa salah, ya, karena tidak tahu kan permasalahan itu. Kalau orang salah itu, ya, di dalam memaham agama ini akan berakibat salah di dalam melaksanakan. Ya, tidak bisa. Jadi permasalahannya dulu harus diketahui. Kalau sudah tahu nanti, nah, baru tingkatan yang kedua, tahap yang kedua, baru melaksanakan. Kalau yang wajib tidak boleh, tidak harus, ya. Kalau yang haram mau tidak mau harus ditinggalkan. Yang wajib mesti dikerjakan. Yang sunat bagus kalau dikerjakan. Kalau makruh ditinggalkan, bagus kalau bisa. Jadi permasalahan dulu mau diketahui yang pertama tuh. Tidak bisa kalau tidak tahu permasalahan dulu. Nah, ya. Agama ini tidak bisa diturut-turut, dan nurut-nurut tidak bisa, harus memang dikaji. Tidak bisa hanya nurut-nurut, tidak bisa. Orang ini tidak begini, orang itu mau begitu, tidak bisa. Harus dikaji lah. Ya, harus dikaji. Duduk, tidak belajar, dengarkan pengajian. Tidak bisa nurut-nurut, tidak bisa. Tapi alhamdulillah kalau nurut-nurut itu ikut-ikut sudah lumayan bagus. Tapi untuk memahami agama memang harus belajar. Nah, harus belajar. Dengan nurut-nurut itu tidak bisa, ya. Jadi menyentuh kemaluan anak Adam, ya. Nah, cuman kalau sama-sama laki-laki, kebetulan sama laki itu yang menyentuh aja yang batal, yang disentuh tidak batal. Pokoknya tersentuh kemaluan orang lain, ya, sama-sama laki-laki, yang disentuh tidak batal, ya, yang disentuh tidak batal, yang nyentuh aja yang batal. Kalau nanti yang laki-laki perempuan tuh duanya lamis malmusnya batal, yang nyentuh batal, yang disentuh juga batal, ya. Nah, kalau nyentuh kemaluan nih yang nyentuh aja. Nah, kemaluan. Nah, keluar daripada kata-kata kemaluan anak Adam, ya, adalah kemaluan binatang atau hewan. Kalau kemaluan binatang dipegang itu tidak batal, ya, tidak batal. Kemana tahu terpegang. Ya, tidak. Yang batal ini kemaluan manusia, kemaluan anak Adam. Kemudian lagi membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Kulit, ya, laki-laki dan kulit perempuan tidak berlapis. Keluar daripada bahasa kulit adalah pertama rambut,
kemudian yang kedua kuku, yang ketiga gigi, itu tidak termasuk kategori kulit, maka bila tersentuh itu tidak batal. Umpamanya kita ini tersentuh perempuan tapi rambutnya cuman tidak batal, nah, kukunya, cuman kuku itu dekat dengan kulit ya. Kalau andai kata kukunya aja kena tidak, tahu giginya, gigi di dalam bolang mulut ya, kena bibirnya batal lah. Nah, ya, jadi sentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan ya. Nah, yang perempuan laki-laki ini yang hidup kedua-duanya. Nah, ini yang hidup kedua-duanya, yang batal, yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Kalau yang mati, orangnya dah meninggal, itu yang nyentuh aja yang batal, yang disentuh tidak batal ya. Umpamanya mayat perempuan ya, sudah selesai dimandikan, diwudukan, disentuh orang laki-laki yang bukan mahramnya, itu yang nyentuh aja yang batal, yang disentuh tidak perlu. Mayat itu diulangi lagi wudunya, tidak perlu, nyentuh aja yang batal ya. Kalau orang itu meninggal ya, yang meninggal perempuan, umpamanya tersentuh laki-laki bukan mahram, kalau anaknya nyentuh ya ada apa-apa, tapi kalau suaminya ya nah, yang nyentuh aja yang batal, yang meninggal itu tidak batal lagi ya. Cuman orang sering bilang kadang-kadang ya, kalau mayat itu hati-hati katanya, mayat sudah diwudui jangan tersentuh lagi. Kalau mayatnya tidak ada batal, tidak. Yang batal itu adalah yang hidup, itu yang batal. Nah, ya, jadi yang sama-sama hidup, sentuhan laki-laki dengan perempuan kulitnya. Kemudian yang besar pula keduanya ya, yang laki-lakinya besar, perempuannya besar. Besar itu berapa batasnya, umurnya itu besar tuh ukurannya sampai batas syahwat ya, bukan batas baligh, bukan ya, bukan batas baligh. Perempuan tuh batas syahwat bila 7 tahun umurnya itu sudah sampai batas syahwat tuh, dipandang tuh ada kepingin. Nah, tersentuh anak perempuan yang umur 8 tahun tuh batal wudunya. Ya, dia belum haid katanya, walaupun belum haid ya. Jadi yang besar itu artinya bukan baligh, bukan, tapi batas dikeingini. Kalau dipandang tuh batas syahwat. Nah, ya, nah tuh kalau 5 tahun itu belum. Kalau 6 tahun itu bisa masuk ke 7. Kalau masuk ke 7 berarti batal. Kalau masuk ke 5 tidak batal. Bisa aja kan anak-anak nih pertumbuhannya sehat ya, umur 6 tahun kayak 7 tahun. Kalau ya 6 tahun tuh bersyahwat, timbul syahwat, dilihat ya batal nanti. Kalau tidak, nah kayak 5 tahun anak nih, nah tidak ya. Jadi batal bersentuhan laki-laki dan perempuan ya, kemudian orangnya ya besar, kedua-duanya besar ya, sampai batas syahwat ya. Kemudian lagi yang disentuh itu adalah orang lain ya, yang orang lain bukan mahramnya, orang lain ya. Nah, orang lain, laki-laki lain, perempuan lain ya. Nah, kalau mahramnya ya tidak apa-apa walaupun laki-laki, anak laki-laki dengan mamanya ya, saudara laki-laki dengan saudara perempuannya, nah itu tidak batal wudunya ya, tidak batal wudunya. Nah ya, walaupun laki-laki ini orang lain, nah orang lain, nah perempuan lain, laki-laki lain. Kalau mahram itu tidak batal. Nah, tidak batal. Mahram tuh ada mahram dengan nasab keturunan, ada mahram tuh dengan musyaharah. Nah, ya. Jadi mahram itu ada 2, ada yang dengan nasab keturunan. Kalau keturunan itu mutlak, dia tidak batal wudunya. Ayah dengan anak perempuan, anak perempuan dengan ayah, ibu dengan anak laki-laki, ya. Kemudian saudara laki-laki dengan kakaknya perempuan ya, dengan abangnya laki-laki, tidak batal wudunya ya. Nah, itu namanya mahram dengan nasab. Ada lagi mahram nih musyaharah. Kalau musyaharah itu ada 2 dia. Musyaharah nih karena jadi mahram itu karena ada hubungan perkawinan. Karena ada hubungan perkawinan lah jadi dia dikatakan mahram karena ada hubungan perkawinan. Ya, mahram jadinya. Nah, jadi mahram itu pula sama juga
Nah, cuman mahram ini nanti ada dua, ada nasab, ada musyaharah. Kalau yang nasab itu tidak batal. Kalau musyaharah ada yang batal, ada yang tidak. Kalau karena hubungan perkawinan, ya. Masalah kemudian musyaharah itu ada dua pula. Ada musyaharah ta'bid, ada musyaharah takkid namanya. Kalau ta'bid itu selama-lamanya. Kalau takkid itu berwaktu. Yang batal mana? Yang batal bersentuhan tuh yang takkid, yang berwaktu itu. Mahramnya itu ada waktunya. Nah, itu batal walaupun dia mahram kita. Walaupun dia mahram kita, ya. Seperti apa tuh? Seperti kita laki-laki nih, ya. Punya adik ipar, ya, adik istri kita atau kakak istri kita. Itu kita dengan ipar itu namanya musyaharah takkid namanya. Batal wudhu kita kalau bersentuhan. Walaupun itu mahram kita, tidak boleh kita nikah dengan dia. Cuman kan kita tidak boleh nikah dia itu ada waktunya. Kalau kita pisah dengan dia, dengan istri kita, kita boleh kawin dengan saudaranya tuh, dengan adiknya atau kakaknya. Itu namanya mahram kita tuh terbatas waktu. Nah, terbatas waktu kita tidak boleh nikah dengan dia tuh karena kita masih tetap hubungan dengan istri kita. Tidak boleh kita menggabungkan dua istri adik-beradik, tidak boleh, ya. Kan laki-laki merdeka boleh menghimpunkan 4 perempuan, kan, 4 perempuan, ya boleh. Tapi yang 4 itu atau satu lebih daripada satu, 2 beradik dia tidak boleh. Kalau orang lain boleh. Nah, ya, nah, itu tidak boleh. Jadi laki-laki itu tidak boleh dia menikahi iparnya. Kenapa tuh? Karena dia masih hubungan dengan istrinya, dengan saudaranya. Kalau terpisah, mati kah bercerai, ya tidak apa-apa, kawin. Mati istrinya, ada adiknya, ada kakaknya, boleh ngawinin lagi, ya boleh ngawinin. Itu namanya mahramnya itu terbatas waktu. Nah, itu kalau yang terbatas waktu itu batal wudhunya tuh, batal wudhunya. Bukan berarti bukan setelah istri kita meninggal, bukan setelah kita berpisah dengan istri, tidak, bukan. Cuman itu pengertian takkid tadi, pengertian berwaktu tuh. Kita tidak boleh nikah dengan perempuan itu selama kita masih hubungan suami istri dengan kakaknya atau adiknya itu. Nah, ya, kalau kita sudah putus boleh kita nikah dengan saudaranya tuh. Nah, itu namanya mahram. Musyaharahnya takkid berwaktu. Nah, itu disentuh batal itu tuh. Batal. Nah, kemudian takkid itu, kemudian musyaharah itu ada laginya ta'bid namanya. Ta'bid itu selama-lamanya. Nah, yang selama-lamanya ini, nah, tidak batal wudhunya, ya. Ya, macam mana musyaharah ta'bid itu selama-lamanya? Itu mahram kita, ya. Kita menikah dengan perempuan, nah, mamaknya perempuan tuh, nah, itu musyaharah kita, mahram kita selama-lamanya tuh. Pisah pun kita dengan istri kita tidak boleh ngawini mertua tuh. Ya, itu namanya ta'bid namanya. Itu tidak batal wudhu sentuhan dengan mertua walaupun ke atas nenek istri kita, ya dah, tidak batal. Itu namanya musyaharahnya ta'bid selama-lamanya. Ya, kalau yang ipar tadi batal, kalau mertua tidak batal. Pokoknya alhasil musyaharah yang mertua tidak batal, kalau ipar-iparan batal. Keterangannya iyalah tadi seperti yang saya sampaikan tuh. Nah, yang batal itu kenapa? Karena dia musyaharahnya berwaktu masih, berwaktu batal. Kalau yang mertua, minantu itu mahramnya ta'bid selama-lamanya, tidak batal tuh. Nah, jadi tadi yang batal itu sentuhan laki-laki perempuan kalau orang lain. Kalau mahram tidak batal. Nah, itu tuh. Itu beberapa perkara, ada 4 ya perkara yang membatalkan wudhu itu, ya. Kalau batal wudhu ya berwudhu lagi lah. Nah, berwudhu lagi. Istri itu bukan mahram, istri itu, ya, istri itu bukan mahram, ya. Nah, bukan mahram. Kalau istri itu mahram tidak boleh dikawini, tidak boleh digauli, ya. Makanya suami istri batal wudhunya. Karena istri itu bukan mahram. Kalau istri itu dibilang mahram, mana boleh kawin dengan dia. Nah, istri itu orang lain. Cuman yang menghalalkan kita dengan istri itu karena nikah. Cuman istri itu orang lain itu, ya. Makanya boleh digauli itu, boleh dinikahi karena orang lain. Kalau dibilangkan mahram, mana boleh nikahi mahram.
Nah, ya, tidak boleh nikahi mahram. Makanya istri itu disentuh batal, istri nyentuh suami juga batal. Bapak-bapak hadirin para jemaah yang mulia, mungkin kajian kita pada pagi ini sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan tambahan pengetahuan dan ingatan kita khusus di dalam masalah wudu ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil rizqi wa sihhatan fil jismi, taubatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah wa warzuqna an-nazara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum